Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanif Amrullah. Nomor pokok mahasiswa 221919204. Saya dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang ketiga. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang pendidikan beserta tujuannya. Tujuan pendidikan di Indonesia harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan merupakan sistem belajar mengajar yang bertujuan untuk mensosialisasikan individu dan memaksimalkan perkembangannya. Pendidikan sangat penting dan kelangsungan hidup individu. Pendidikan dimulai dari usia dini hingga pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan pada tahap-tahap ini adalah untuk membangun landasan yang kokoh bagi anak-anak selama hidup mereka. Tujuan pendidikan selalu ditunjukkan untuk setiap orang. Jalur pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal yaitu pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Yang ketiga, pendidikan informal yaitu pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Jenjang pendidikan di Indonesia. Pendidikan dasar yaitu pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di Indonesia, pendidikan dasar meliputi sekolah dasar atau SD dan sederajat. Yang kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam berhubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Di Indonesia, pendidikan menengah meliputi SMP, SMA, dan sederajat. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Di Indonesia, pendidikan tinggi meliputi perguruan tinggi dan sederajatnya. Selanjutnya, menjelang fungsi manajemen atau pengelolaan sekolah. Fungsi manajemen sekolah adalah pengoptimalan kemampuan menyusun rencana sekolah dan rencana anggaran sekolah di sekolah berdasarkan rencana sekolah dan rencana anggaran. Masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi mengelola sekolah. Fungsi perencanaan. Perencanaan sekolah adalah proses penentukan sasaran alat, terutama tuntutan, taksiran, pos tujuan, pedoman, dan kesepakatan yang menghasilkan program-program sekolah yang terus berkembang. Fungsi perorganisasian. Perorganisasian sekolah merupakan kemampuan kepala sekolah bersama guru, tenaga pendidikan, dan personel lainnya di sekolah dalam melakukan semua kegiatan manajerial untuk mewujudkan hasil yang direncanakan, dengan menentukan hasil yang direncanakan, dengan menentukan sasaran, menentukan struktur tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Selanjutnya, menjelaskan prinsip pengelolaan sekolah. Prinsip-prinsip pengelolaan sekolah. Prinsip-prinsip pengelolaan sekolah menurut prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1918 adalah seorang pelopor manajemen modern. Ada 14 prinsip, yaitu pembagian kerja, otoritas wewenang, 3 disiplin, 4 kesatuan perintah, 5 kesatuan arah, 6 mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, 7 pemberian upah, 8 pemusatan, 9 jenjang jabatan, 10 tata tertib, 11 kesamaan, 12 kestabilan staf, 13 inisiatif, 14 semangat korps. Selanjutnya, menjelaskan beberapa bidang pengelolaan atau pengelolaan sekolah.
Pada dasarnya, administrasi sekolah adalah seluruh proses pengelolaan, mulai dari pengadilan, pengurusan, dan pengaturan berbagai cara atau usaha supaya tujuan sekolah bisa terlaksana. Dalam penyusunannya, standar nasional pendidikan sudah mensempurnakan dengan penuh. Selanjutnya menjelaskan dan membuat bagan struktur organisasi sekolah dalam pendidikan manajemen. Di atas ada ketua komite, kepala sekolah, contohnya seperti ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.